Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Tony Harmanto diwakili Irwasda Polda Sumsel Kombes Polisi Ulung S. Jaya, pimpin apel gelar pasukan operasi Patuh Musi tahun 2022. Bertempat di halaman Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sumsel, Jalan POM 9 Palembang, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Operasi Patuh Musi tahun 2022 dengan tema Tertib Berlalu Lintas Menyelamatkan Anak Bangsa yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 26 Juni tahun 2022. Operasi Patuh Musi 2022 dilaksanakan untuk memberikan keselamatan, keamanan dalam berlalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari ancaman dan gangguan saat beraktivitas di jalanan, ungkap Kombes Polisi Ulung S. Jaya, Irwasda Polda Sumsel. Kombes Polisi Ulung mengingatkan permasalahan lalu lintas sudah berkembang pesat dan dinamis, apalagi saat ini pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam beraktivitas dengan syarat warga masyarakat sudah divaksin. Sudah dapat dipastikan terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat. Yang perlu kita perhatikan adalah masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat, Operasi Patuh Musi 2022, setidaknya terdapat 7 prioritas sasaran, yaitu pengguna roda 2 atau roda 4 yang menggunakan ponsel, pengemudi motor atau mobil di bawah umur, pengendara R2 berbonceng 3, pengemudi roda 2 yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi roda 2 atau roda 4 yang melawan arus, dan pengemudi roda 2 atau roda 4 yang melebihi batas kecepatan. Cara bertindak operasi Patuh tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada operasi Patuh tahun ini kita mengedepankan preventif, persuasif dan humanis, dan didukung dengan penegakan hukum secara elektronik dan teguran dengan melaksanakan penegakan hukum dengan 7 prioritas pelanggaran, tegas. Kami ulangi, ANEP Operasi Patuh Musi 2021 dibandingkan dengan Operasi Patuh Musi 2020 mengalami penurunan dengan perincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dari 18 menjadi 11. Kejadian dengan tren turun sebesar 39%. Jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 18 menjadi 2 orang dengan tren sebesar 89%. Jumlah korban luka berat mengalami penurunan dari 7 orang menjadi 4 orang atau dengan tren sebesar 43%. Jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan 100% dari 7.750 menjadi 0, dikarenakan pada operasi Patuh tahun 2021 tidak dilaksanakan penegakan hukum mengingat situasi masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Para peserta apel yang saya hormati, cara bertindak operasi Patuh tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada operasi Patuh tahun ini kita mengedepankan giat edukatif dan persuasif serta humanis dan didukung penegakan hukum secara elektronik atau teguran dengan melaksanakan penegakan hukum terhadap 7 prioritas pelanggaran, yaitu 1. Pengemudi atau pengendara nomor yang menggunakan ponsel pada saat berkendara. 2. Pengemudi atau pengendara motor yang masih di bawah umur. 3. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang. 4. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi atau pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety belt. 5. Pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. 6. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus. 7. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Dengan dilaksanakan operasi Patuh Musi 2022, diharapkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas akan meningkat, serta turunnya angka pelanggaran maupun fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Kepada masyarakat, mari bersama-sama untuk tertib berlalu lintas. Siapkan semuanya, kendaraan, fisik, surat-surat, taati aturan-aturan yang ada selama berlalu lintas.
sehingga kita bersama bisa menyelamatkan anak bangsa.